Aku punya pacar yang perilakunya sangat ideal. Selamat hari jadi yang ketiga. Maaf sayang, akhir-akhir ini perusahaan sangat sibuk. Tidak apa-apa, satu hari ini saja tidak akan jadi masalah. Kamu benar-benar tidak marah? Ayo cicipi, apakah sesuai dengan seleramu? Bukankah perempuan biasanya sangat mementingkan perasaan? Sayang, hari ini kamu masak. Iya, hari ini kan hari jadi kita. Mana hadiahku? Aku lupa. Apakah kamu sudah tidak mencintai aku lagi? Bahkan hari jadi kita saja kamu tidak ingat. Apakah kamu ingin putus? Apa maksudmu? Setiap kali ada yang tidak memuaskan, kamu selalu bilang putus. Bisakah kamu sedikit mengerti aku? Akhir-akhir ini proyek perusahaan sangat banyak. Sebelum pacaran kamu bilang akan memberiku perasaan ritual yang kuinginkan. Sekarang memang benar, kalau sudah didapatkan tidak akan dihargai lagi. Lain kali aku akan membelikanmu yang lebih mahal. Siapa yang tahu apakah akan ada lain kali? Percayalah padaku, lain kali pasti akan Aku kuganti. tidak mau makan janji manismu lagi. Hai sayang. Ini teman kantorku, Kakak. Dia bagian desain. Halo. Hai. Kalau begitu aku pergi duluan ya. Aku belum pernah dengar kamu cerita tentang dia. Dia baru saja bergabung 2 hari ini. Kami benar-benar hanya rekan kerja. Aku tahu. Ayo kita makan. Perutku sudah sangat lapar. Saat ada lawan jenis di sekitarku, dia seolah tidak peduli sama sekali. Cuaca sedingin ini, kenapa kamu datang? Siapa dia? Kenapa rekan kerja harus sedekat itu? Apakah dia menyukaimu? Kamu ini apa-apaan sih? Bicara saja tidak boleh. Aku hanya terlalu mencintaimu. Kamu hanya tidak percaya padaku. Iya, pasti pulang sebelum jam 10 malam. Jangan buru-buru menyuruh pulang. Halo. Aku benar-benar iri, pacarmu sangat penurut dan tidak pernah mengejarmu pulang. Iya, tapi setiap kali keluar harus lapor. Di tengah-tengah acara masih aja ditelepon untuk diperiksa. Kalau pacarku hanya berpesan agar aku hati-hati saat pulang. Nah, ini baru namanya pengertian. Setiap kali keluar kumpul, dia tidak pernah menelpon untuk memeriksa, juga tidak menentukan jam berapa harus pulang. Kenapa kamu tidak angkat panggilan videoku? Bukankah 10 menit yang lalu baru selesai menelpon? Lalu kenapa kamu belum pulang? Kamu sama siapa? Ada perempuan tidak di sampingmu? Hari ini ada acara kantor, kan sudah kubilang tadi. Cepatlah pulang dan jaga jarak dengan lawan jenis. Bos, aku ke toilet sebentar ya. Cepat angkat teleponnya, pacarmu sampai menelpon ke ponselku untuk mencarimu. Maaf ya, maaf. Bukankah sudah kubilang ada acara kantor? Kenapa kamu sampai menelpon bosku? Aku mengirim pesan tidak dibalas, video tidak diangkat. Bagaimana aku tahu kamu bicara jujur atau Di antara tidak? kita bahkan tidak ada kepercayaan dasar. Demi kamu, aku tidak punya kontak lawan jenis manapun. Setiap hari jadi harus kuingat di luar kepala. Asal belum pulang kerja saja, langsung ditelepon terus-menerus. Aku sudah muak dengan hidup kita. Kita putus. Tidurlah, nanti kalau sudah sampai rumah aku bangunkan. Cinta yang tulus tidak pernah butuh pembuktian. Dia percaya padaku dan aku percaya padanya. Itu sudah cukup. Teman sekamar baru akan segera datang. Dia itu nomor 1 di jurusan kita. Ayahnya bahkan seorang pemimpin sekolah. Hadiah apa yang sudah kalian siapkan? Dia baru saja datang. Perlukah kita menyiapkan hadiah? Tentu saja. Aku sudah menyiapkan Apple Watch model terbaru. Catatan kuliahnya pasti akan diberikan padaku dulu nanti. Sangat mahal untuk pertemuan pertama. Rasanya tidak perlu sejauh itu. Lihatlah dirimu yang pelit. Halo semuanya, aku Tina. Selamat datang Tina di kamar 303. Terima kasih semuanya. Jangan khawatir, kami sangat mudah diajak berteman. Mulai sekarang, urusan kebersihan asrama biar aku yang urus. Wah, dia berani sekali mengatakannya. Teman sekamar yang luar biasa. Ini hadiah pertemuan dariku. Wah, aku sudah menyiapkan hotpot untukmu. Kalau kamu, Fanny? Aku tidak menyiapkan apa-apa. Bagaimana kalau nanti aku pesankan minuman untukmu? Sudahlah, ayo kita makan. Kamu mau ke kantin? Iya, mau bareng. Aduh, kalau begitu tolong belikan titipanku saja ya. Aku malas mengantri. Hari Minggu aku ulang tahun. Kita makan apa ya? Makan di kantin saja. Apa? Dulu pas baru datang saja makan hotpot. Masa di hari penting begini malah makan di kantin? Rere, kamu mau kasih hadiah apa buatku? Aku belikan baju untukmu. Ya ampun, dulu pas baru kenal saja dikasih jam tangan. Di hari ulang tahunku ini sebenarnya kalian menganggapku penting tidak sih? Tina, aku membelikanmu lipstik. Fanny, ternyata kamu yang paling baik padaku. Tidak seperti mereka berdua, makin lama makin asal-asalan saja. Lipstik ini kan tidak semahal baju yang kuberikan. Hubungan antar manusia tidak boleh dipaksakan di awal, harus bertahap dalam batasan kemampuan diri sendiri. Awalnya aku hanya menawarkan minuman, sekarang memberi lipstik baginya itu adalah peningkatan. Sedangkan kalian memulai dengan hadiah mewah, sekarang saat kalian bersikap normal saja di matanya itu dianggap penurunan. Titik awal hubungan apapun tidak boleh terlalu tinggi, perasaan harus dipupuk perlahan sesuai kemampuan, jangan terlalu memaksakan diri untuk siapapun. Halo, aku masuk final kompetisi pembawa acara. Katakan persyaratannya biar aku catat. Aduh, asrama kotor banget sih. Siapa yang piket hari ini? Sepertinya hari ini jadwalnya si Fanny. Maaf, aku tidak dengar. Bisa ulangi sekali lagi? Fanny, hari ini jadwal piketmu. Tunggu sebentar ya, aku lagi sibuk.
Asrama ini milik bersama, kalau ada urusan bicara di luar saja. Maaf, tadi tidak kedengeran. Bisa ulangi, saya keluar sebentar untuk menerima telepon. Dia ini niat nggak sih? Fani, sudah jam 11 malam masih main HP. Cahayanya silau banget, bagaimana aku bisa tidur? Ini sudah kecerahan paling rendah dan kita kan tidak bersebelahan. Duh, aku ini sensitif banget sama cahaya. Oke, maaf, aku tidak main lagi. Besok aku harus bicara baik-baik dengan Maya. Maya, apa ada kesalahpahaman di antara kita? Ah, nggak ada kok. Kamu jangan sensitif banget deh. Aku cuma lagi PMS, jadi suasana hatiku buruk. Ini, minumlah. Aku juga lagi datang bulan, jadi aku mengerti. Ini sengaja aku belikan yang hangat. Kalau kedepannya ada yang salah dariku, langsung bilang saja ya. Gampang banget dikerjain. Oh, oke. Kupikir masalah selesai setelah bicara, tapi di matanya itu hanyalah tanda kelemahanku. Dia malah makin menjadi-jadi. Kenapa bau banget sih? Fani, kamu jarang ganti pembalut ya? Cuaca lagi panas begini, tolong jaga kebersihan diri. Bau yang kamu maksud itu bau mie seafood yang sedang kumakan ya? Tidak boleh. Oh, kalau yang ini namanya bau harum, aku juga suka. Kalau aku yang makan, bagaimana reaksimu? Sampai ku belikan teh susu segala, ternyata sia-sia. Sengaja banget nyerang aku terus biar puas. Aku nggak bermaksud begitu. Memicu konflik terkadang adalah cara terbaik untuk menyelesaikannya. Coba tebak siapa yang jadian di kelas kita? Kalian lagi ngomongin apa? Rahasia. Pasti lagi ngomongin aku ya. Ayo bilang dong. Rahasia dong. Membuat kelompok rahasia kecil untuk mengucilkannya. Kena kau. Hari ini sampah asrama belum dibuang. Jadwal si Fani kan? Hari ini aku yang piket. Nggak mungkin, aku lihat jadwalnya si Fani. Aku sudah tukar jadwal dengan Rere. Jadi kamu sengaja tahu aku yang piket, makanya sengaja buang sampah banyak-banyak ke sana. Pantas saja aku ingat tadi sebelum keluar sudah buang sampah. Aku salah ingat. Kamu bukan salah ingat, kamu sengaja ingin menjebak orang kan? Maya kok orangnya begitu ya? Jangan memaksakan diri bicara baik-baik dengan teman sekamar yang tidak tahu diri. Orang yang punya niat buruk tidak akan bisa disadarkan. Melawan dengan berani adalah cara terbaik untuk menghadapinya. Gunting kertas batu. Wah, Tina, kamu kalah. Nggak sah, sekali lagi. Bener, tadi kan baru pemanasan. Ayo sekali lagi. Ya sudah, ayo. Gunting kertas batu. Wah, Rere kalah. Kamu pilih jujur atau tantangan? Tantangan. Oke, kalau begitu kamu yang bayar tagihannya terus pergi ya. Tapi makanannya baru saja datang, aku belum selesai makan. Masa nggak berani, harus punya jiwa sportif dong. Tina, Maya, hukuman ini berlebihan deh. Gak apa-apa, aku paham aturannya, aku pergi bayar dulu ya. Ayo pelan-pelan sedikit suaranya. Tidur terlalu lama juga ganggu teman sekamar tahu. Kalian lakukan saja urusan kalian, jangan pedulikan aku. Lihat nih drama baru, bagus banget. Wah, cantik banget. Pelankan suaranya, aku baru selesai kelas pagi dan mau tidur sebentar. Oke deh, kita pakai earphone saja. Terima kasih ya. Rere pergi ke toilet, aku mau latihan juga, jangan kunci pintunya ya. Oke sih. Ada orang di dalam, pada kemana ya? Rere, kamu kok nggak masuk? Asramanya kosong. Kamu sudah nunggu di sini selama 2 jam. Aduh, maaf ya, kami nggak sengaja ketiduran. Oh, pantas saja. Tahu gitu aku ketuk lebih keras tadi. Apa dia benar-benar nggak tahu kita lagi ngerjain dia? Ada tempat kosong di sana, cepat taruh tas buat pesan tempat. Lalu aku duduk di mana? Biar kita masing-masing bawa tas kita saja. Kalau nggak, dia nggak ada tempat duduk. Siapa suruh larinya lambat? Kamu pangku saja tasnya sambil makan. Boleh ditaruh di lantai saja? Boleh sih, tapi tasmu harus ditaruh paling bawah. Iya, tenang saja, aku nggak akan bikin barang kalian kotor. Ya sudah, kamu jaga tempat ya, kami pesan makan dulu, nanti baru giliranmu. Siap, laksanakan. Rere itu orangnya baik, tapi kalian malah menindasnya. Menargetkan dia secara diam-diam itu keterlaluan. Lagian dia juga nggak sadar kok hidup di asrama itu membosankan, harus ada hiburan sedikit. Kamu bantu dia, apa kamu nggak takut kita bakal targetin kamu juga? Kamu ini sudah dikerjain terang-terangan, masih saja mau bayarin mereka. Sebenarnya aku tahu kok, tapi menghadapi orang yang menusuk dari belakang, aku hanya bisa pura-pura nggak tahu. Karena nggak ada yang membela aku harus pura-pura bodoh supaya bisa bertahan selama 4 tahun kuliah. Mulai sekarang, aku akan menemanimu. Kita tidak akan membiarkan kejahatan seperti ini lagi. Kamu nggak takut dikucilkan? Dikucilkan bersama-sama itu namanya bukan dikucilkan. Mbak, tambahkan daging seharga 2 juta lagi untuk meja nomor 7. Mereka berdua yang akan bayar. Baik. Ayo lari. Ayo cepat hubungi dia.
Kalian ini berisik sekali, bikin pusing saja. Kamu bilang aku berisik, ya sudah jangan hubungi aku lagi. Tunggu. Orang lain kalau pacaran itu berjuang sendirian, tapi kalau aku di sisiku isinya penasihat militer semua. Fanny, maaf ya kemarin kami yang memaksa dia main game. Ya benar, hari ini kami bawa dia ke sini khusus buat minta maaf kepadamu. Ayo cepat bicara, minta maaf. Fanny, maafkan aku ya. Tidak apa-apa, aku sudah memaafkanmu kok. Lagi apa? Hapus, cepat hapus pesan itu. Jangan tanya lagi apa, itu membosankan. Terus harus kirim apa? Sini, biar kami yang urus. Nanti kita main ke taman kecil yuk. Boleh, aku suka banget ke sana. Pakai baju yang paling keren. Fanny dan teman-temannya mau ke taman kecil, kita bisa buat pertemuan tidak sengaja. Baju ini bagus tidak? Nah, begini baru keren. Ayo, mereka datang. Hai Fanny, kok kamu ada di sini? Aku yang harusnya tanya, kenapa kamu di sini? Aku cuma lagi jalan-jalan. Teman-temanmu mana? Bukannya kalian lebarengan? Teman-teman, kok kamu bisa tahu aku bareng mereka? Itu Ajak dia makan malam romantis. Kasih dia hadiah yang dia suka. Kenapa tidak makan malam romantis sambil kasih hadiah saja? Wah, bener juga, pinter kamu. Halo, ini ada kiriman bunga dari Fanny untukmu. Dari Fanny? Fanny? Aku suka kamu. Kalian hebat juga ya strateginya. Siapa dulu penasehatnya? Halo. Hai, kamu sudah datang. Kami sudah menyiapkan hotpot loh. Aku Fanny, ini Rere, kami teman masa kecil. Semuanya dari Semarang. Ayo cepat makan, aku yang traktir. Kok kursinya cuma 3? Kasih 1 dong buat Rere. Terima kasih Fanny. Wah, ada hotpot kesukaanmu nih. Terima kasih ya Tina sudah traktir kita makan. Agak pedas ya. Rere bilang terima kasih padamu Tina. Hah, sama-sama. Bukannya dia cuma nggak dengar sampai segitunya dibelain. Nggak apa-apa, hubungan mereka memang sangat baik, kita hargai saja. Aku dan Rere mau beli baju, kalian mau ikut? Enggak deh. Kita ikuti mereka, cari kesempatan buat membongkar kelompok kecil ini. Pelan-pelan ya, jangan sampai ketahuan. Apa kita beneran harus membuntuti Fanny begini? Nggak apa-apa, aku nggak percaya mereka nggak bisa dipisahkan. Kenapa kamu tumpahin air ke temanku? Maaf. Nggak apa-apa Fanny. Lain kali hati-hati ya, terus temanku nggak makan ketumbar. Baik-baik, saya ingat. Tunggu sebentar lagi. Ada lomba busana bertiga, aku dan Rere sudah daftar. Siapa di antara kalian yang mau ikut? Aku dan Tina mau ikut. Oh, kalau begitu jadi lebih 1 orang dong. Jangan ajak Rere. Kok kamu gitu sih? Padahal kita yang daftar duluan. Sebenarnya Rere itu ada nggak sih? Kamu ngomong apa sih? Nggak mau mengakui juga percuma. Fanny, sadarlah. Di dalam ada orang, teman saya. Nggak ada siapa-siapa kok. Teman saya lagi ganti baju di dalam. Kamu lihat sendiri fotonya. Ternyata beneran cuma tinggal aku sendiri. Kami sudah tahu dari awal. Kalian teman sekamar Fanny kan? Iya Bu, kami baru pertama kali bertemu. Fanny itu putri saya, temannya Rere sudah meninggal dunia. Dia selalu berhalusinasi kalau Rere masih ada, jangan kaget ya. Tenang Bu, kami akan menjaganya bersama-sama. Cheers! Terima kasih ya kalian sudah menemaniku. Ini tempat yang paling disukai Rere dulu. Dia sudah menemanimu sejauh ini, sekarang giliran kami yang lanjutin. Dek, ada apa ya? Bayi saya dari tadi nggak berhenti nendang setelah dengar kalian bicara. Mungkin jodoh ya, sudah dikasih nama bayinya. Sudah, namanya Rere. Kak, bolehkah aku duduk semeja denganmu? Sepertinya kita belum pernah ketemu. Masih banyak kursi kosong sih, tapi aku tidak ingin orang lain berpikir aku datang sendirian, nanti aku kelihatan tidak punya teman. Oh, silakan duduk, mari kita makan sama-sama. Sekali lihat saja aku tahu kakak sudah sukses dalam karir, tidak seperti aku, selalu bermasalah dengan hubungan antar manusia. Kamu sedang ada pikiran ya? Aku sangat ingin membaur dengan kelompok, tapi sejak SMA aku selalu dikucilkan dan saat kuliah pun aku diisolasi. Apa aku seburuk itu? Lalu bagaimana caramu mengatasinya? Saat SMA aku belajar untuk menghindar, saat kuliah aku mencoba menyenangkan mereka, tapi... bukankah ini si pembantu asrama kita? Tidak diajak pun tetap saja mengikuti ya, dasar parasit. Dia tidak sadar ya kalau kehadirannya tidak diinginkan. Inilah teman sekamarku.
Jangan marah, menghindar dan mencoba menyenangkan orang lain hanya akan mendatangkan ketidakadilan yang lebih besar. Nasib akan membuatmu mengalami kejadian yang sama berulang kali sampai kamu memberikan respon yang baru. Fanny, aku ingin kamu ikut kompetisi pembawa acara. Guru, kemampuan bicaraku buruk. Kalau gugup aku suka gagal. Coba saja dulu dengan penampilanmu, kalau dilatih pasti akan jadi nilai tambah. Maaf guru, saya tidak bisa. Fanny naiknya cepat sekali ya, entah cara kotor apa yang dia pakai, kalian tahu sendirilah. Beberapa waktu lalu kamu mencuri desain Vino kan? Vino mungkin belum tahu ya. Tidak sangka ya, di depan lain, di belakang lain. Bukan aku, sungguh bukan aku. Begini rasanya difitnah, tidak enak kan? Minta maaf dan klarifikasi sekarang atau aku laporkan kamu atas perundungan di tempat kerja. Iya maaf, aku yang mengada-ngada, oke? Ketika menghadapi penindasan yang sama lagi, aku belajar untuk melawan. Minuman ini buat aku ya. Kamu tidak punya uang untuk beli sendiri ya? Kamu masih mau balik ke asrama tidak? Aku merekam semua ini, kamu mengancamku untuk membelikanmu makanan. Mulai sekarang, aku tidak akan menjilat siapapun lagi. Kamu sudah gila ya? Jangan rekam. Ayo pergi, kita tidak jadi makan di sini. Kantorku ada urusan, aku pergi dulu ya. Kamu sudah memberikan respon yang baru. Sampai jumpa, Kak. Nasib akan memberikan ujian yang sama sampai kamu berhasil melewatinya. Aku mau pindah. Kenapa? Dosen pembimbing bilang aku harus tukar kamar dengan siswi yang di lantai bawah. Padahal asrama kita sudah harmonis begini. Bye-bye semuanya. Wah, dosen pembimbing kasih kita teman sekamar orang kaya generasi kedua. Dia kan yang peringkat 1 di jurusan. Kalian kok bisa tahu? Aku punya firasat buruk. Aku minta temanku di lantai bawah kirim fotonya. Sebentar lagi juga tahu siapa dia. Fanny, kalian berdua mirip sekali. Ternyata benar kamu. Jangan-jangan kamu yang minta dosen pembimbing buat pindahin aku ke sini. Ini adikku, dia tinggal sama ibuku. Fanny dari kecil tinggal sama ayahku. Lingkungan kami berbeda. Kelihatan banget sih. Jomplang banget ya bedanya. Adiknya cantik, kulitnya putih. Vina, tentu saja kami bakal bantu kamu. Kamu cantik banget kayak putri. Asrama kita si Vina menang juara 1 lomba kewirausahaan. Ini semua sertifikat dari Vina karena dia nyumbang buat gedung kampus. Biasa saja. Fanny, gimana hasil ujianmu? Cih, kamu kan satu kampus juga sama aku. Padahal satu ibu, tapi kamu kelihatan biasa banget dibanding adikmu. Adil nggak sih? Sepertinya sejak lahir aku cuma jadi latar belakang buat adikku. Yang ini tolong dibungkus. Nggak jadi deh. Kamu ini nggak punya uang tapi berani coba-coba. Ini harus dibayar ya. Berapa harganya? Harga aslinya 600.000. Aku yang bayar. Aduh Nona, Anda datang. Nggak usah bayar, nggak apa-apa kok. Kok bahasa Inggris semua? Tolong kamu artikan buat kakakku. Menu andalan kami steak, mau tingkat kematangan berapa? 80% matang. Kamu nggak dengar? Kami berdua mau matang sempurna, well done. Kok kembar tapi bedanya jauh banget ya? Hidup adikku selalu jauh lebih baik dariku. Kamu betah jadi latar belakang terus. Kalau aku jadi kamu, aku bakal pura-pura jadi dia dan balik ke rumah ibumu. Masa dia terus yang dapat enaknya? Kamu pikir kamu bisa mengadu domba aku sama adikku? Punya adik sehebat dia, ya aku ikut bangga dong. Mah, aku ingat mama investasi di toko parfum itu. Penjaganya jahat sama kakakku, tarik investasinya. Nona, maafkan saya, barang uji coba nggak perlu ganti kok. Maafkan saya, Nona kedua. Punya adik yang bisa diandalkan itu enak banget. Setiknya lumayan, aku mau isi saldo member 100 juta. Wah, pesanan besar. Syaratnya kamu harus dipecat. Hari ini juga dia saya pecat, maaf ya. Isi saldo sebanyak itu mau makan sampai kapan? Siapa suruh dia meremehkan kakakku? Masalah yang bisa diselesaikan pakai uang itu bukan masalah. Adikku membuatku makin percaya diri. Aku bukan sekedar latar belakang lagi. Aku masuk 3 besar di jurusan dan juara 1 lomba desain busana. Kamu di sini mau makan ayam kelapa nggak? Kamu yang traktir ya? Boleh. Adik-adikku, saatnya kita bertemu. Aku adalah dosen pembimbing kalian. Hari ini datanglah ke ruanganku. Halo Bu dosen. Hah? Kamu? Kebetulan banget, bukannya itu teman baikmu yang dulu. Ternyata benar dia. Teman baik yang dulu sekarang bahkan tidak punya keberanian untuk menyapa. Suasananya canggung banget, kenapa kalian berdua tidak berhubungan lagi? Sepertinya saat kami beranjak dewasa, kami memilih persimpangan jalan yang berbeda. Aku lanjut S2. Rere, aku masuk perusahaan besar. Wah, sahabatku sekarang mahasiswa S2, aku bangga sekali. Sahabatku bakal jadi kaya raya, aku juga bangga.
Kehidupan mereka berdua akan sangat berbeda sekarang. Kalau mereka bisa tetap berhubungan selama setahun, itu sudah hebat. Tidak mungkin akan bertahan lama. Belakangan aku baru menyadari bahwa persahabatan itu seperti dua garis saling bersilangan. Di satu titik, mereka bersatu dan bersinar terang. Tapi setelah itu, perpisahan tidak terelakkan. Rere, sore ini aku ada rapat ya. Kami lagi diskusi soal tesis di kafeteria. Kenapa kamu tidak langsung ke sini saja? Awalnya hanya karena satu telepon, aku rela menempuh perjalanan 1 jam. Rere, ini teman asrama baruku, Rosi. Halo, aku Fanny. Aku harus menjaga harga diri Rere. Aku harus memperlakukan temannya dengan baik. Kalian ada alergi makanan? Sini, aku tuangkan tehnya. Aku bilang ya, temanku itu sudah 3 kali gagal ujian masuk pasca sarjana. Hah, 3 kali? Iya, 3 kali tetap saja tidak lolos. Rosi, makanlah ini. Aku bayar tagihannya dulu ya. Kalian lanjutlah mengobrol. Penampilanku tadi bagus kan? Rere pasti bangga. Kenapa Fanny bersikap kaku sekali, seperti orang dewasa yang membosankan? Iya, membosankan banget. Aku juga merasa dia terlalu dibuat-buat. Rere yang masih berjiwa mahasiswa dan aku yang sudah dewasa karena pekerjaan mulai memiliki perbedaan pandangan. Rere, aku antar kalian pulang ya. Tidak usah Fanny, aku dan Rosi searah. Kami pulang bareng saja, bye-bye. Di sekitar kami mulai muncul teman perjalanan yang baru. Besok harus dikumpulkan lembur semalam lagi ya, proyek ini harus berhasil. Hari ini ulang tahunku, aku yang traktir. Hari ini ulang tahun Rere, tapi aku tidak bisa datang. Rere, kamu suka apa? Aku langsung belikan saja. Belakangan ini aku sibuk sekali, maaf ya. Formalitas banget. Fanny, rapat dimulai. Bagaimana ya perayaan ulang tahunnya? Kenapa Fanny tidak datang di hari ulang tahunmu? Dia sibuk kerja, tidak ada waktu. Pola pikir mahasiswa dan pola pikir dunia kerja sudah menjadi dua bahasa yang berbeda. Persahabatan kami benar-benar sudah tidak sejalan. Teman adalah sesama pengelana yang sesekali bertemu dalam perjalanan hidup yang sepi. Setelah tikungan, kamu akan bertemu pengelana lain. Fanny, Rere, Fanny, sampai jumpa lain waktu ya. Sampai jumpa. Kalian sudah baikan? Aku lebih tahu dari siapapun berbaikan sebelum berpisah itu adalah bentuk dari mengikhlaskan. Sejak hari itu, kami benar-benar tidak pernah bertemu lagi. Aku dengar untuk masuk ke asrama 403 harus ada pengecekan kekayaan. Beneran berlebihan banget. Siapapun yang masuk asrama itu pasti kaya atau punya jabatan. Banyak siswi yang sudah diusir keluar. Ayo cepat pergi. Kasihan banget cewek ini. Yang mereka bicarakan itu asramaku. Anak baru, sebutkan namamu. Oh, namaku Fanny. Di rumah ada 2 kakak perempuan. Aku penduduk asli kota ini. Jangan banyak ngomong. Coba lihat saldo rekeningmu. Hah, tampilan layarnya hitam. Ini pasti kartu hitam orang kaya. Dia pakai merek desainer eksklusif, harganya 5 digit. Dia juga pakai iPhone model terbaru. Oke, kita selevel. Selamat ya, kamu lolos tes asrama. Gampang banget, padahal ini cuma gambar screenshot. Casing HP 30 ribuan ini benar-benar berguna. Kalau aku tahu dia bukan anak orang kaya beneran, aku bakal langsung usir dia. Tinggal bareng anak orang kaya, mereka ternyata cukup asik juga. Kalian punya akun member nggak? Film ini butuh VIP. Kamu butuh pinjam akun member. Pasti di rumahnya banyak perangkat elektronik, jadi jatah loginnya sudah habis. Orang kaya biasanya begitu. Ini pakai punyaku saja. Makasih ya. Akun member hasil pinjam dari kakakku kok bisa logout ya? Aku lihat Fanny kerja paruh waktu di akuarium. Dia bukan anak orang kaya. Aku pulang. Gawat, ketahuan kerja jadi putri duyung. Aduh, aku sering kesana kok. Lain kali aku kasih diskon ya. Wah, kita sudah jadi teman akrab sampai dikasih diskon. Pasti itu hobi eksklusifnya, menyelam, sky, berkuda. Aku juga suka berkuda. Aku juga bisa berkuda. Kerja paruh waktuku yang lain itu sebenarnya merawat kaki kuda. Fanny, nanti malam ada pesta anak-anak orang kaya. Kamu ikut ya? Nggak usah deh. Aku sudah daftarkan namamu. Jangan lupa pakai baju dan aksesoris tercantikmu ya. Semangat. Aduh, mampus. Gimana cara menutupinya kali ini? Fanny, nanti malam ada pesta anak-anak orang kaya. Kamu ikut ya? Nggak usah deh. Aku sudah daftarkan namamu. Jangan lupa pakai baju dan aksesoris tercantikmu ya. Semangat. Aduh, mampus. Gimana cara menutupinya kali ini? Fanny belum datang juga. Pasti nggak berani datang karena takut diusir dari asrama. Tapi aku tetap merasa aura Fanny itu aura anak orang kaya. Wah, cantik banget. Maaf ya, aku datang telat. Baju dan kalungmu ini pasti palsu kan? Barang KW semua kok berani datang ke pesta kami? Ini asli. Kamu cuma mau mendekati kami buat nipu uang kan? Ups, maaf. Sebutkan saja harganya buat ganti rugi barang murahanmu ini. Siapa yang berani menindas adikku? Nona besar, nona kedua, Anda sudah datang? Hah, mereka bertiga mirip banget. Aku mungkin terlihat biasa saja, tapi itu nggak menghalangi fakta kalau aku punya 2 kakak perempuan yang sangat kaya. Gaun ini cuma ada 1 di seluruh negeri. Kamu mau ganti rugi gimana? Aku cuma nggak bilang ke mereka kalau kemewahan sejatiku adalah kakak-kakak yang selalu ada di sampingku. Mau aku kaya atau miskin. Kak, akhirnya kita kuliah di universitas yang sama. Tapi jurusan kita beda, asramanya juga beda.
Tidak apa-apa, aku akan berhubungan baik dengan teman sekamar. Orang lain baik padamu atau tidak, sebagian besar tergantung pada dirimu sendiri. Baiklah, kalau aku baik pada orang lain pasti akan baik padaku juga. Ayo berangkat, ayo kak. Halo semuanya, aku Fanny. Kamu datang terlambat, siapa yang datang paling akhir dialah yang membersihkan asrama. Benar, baiklah, biarkan aku yang melakukannya. Ini pertemuan pertama kita, apa kamu tidak membawakan hadiah untuk kami? Maaf, koperku sudah penuh. Sudahlah, belikan saja kami teh susu. Baiklah, kalian bebas memilih mau minum apa. Aku mau ke kantin dulu ya. Sekalian ambilkan paketku ya, nomor pengambilannya sudah kukirim. Oke. Aduh, lemparannya tidak tepat. Fanny, tolong buang sampahnya ya. Baiklah. Jangan lupa kerjakan tugas kelompok kalau sudah kembali. Oke. Tidak apa-apa, berkorban sedikit lebih banyak, tidak ada ruginya. Di luar panas sekali, aku antri setengah jam untuk ambil paket. Aku mau keramas dulu. Rambutmu belum berminyak kok, lebih baik kerjakan tugas kelompok dulu. Baiklah, kalian sudah sampai mana mengerjakannya? Kami belum mengerjakannya sama sekali, kami menunggumu. Ini tugas kelompok, aku tidak mungkin bisa menyelesaikannya sendirian. Sudah, begadang saja dan kerja lembur sedikit. Ayo pergi, sudah janji sama senior mau nonton film di asrama mereka. Apa kalian lihat sampo punyaku? Ini, bukannya ini sampomu, aku pinjam sebentar, terakhir kali aku juga pakai punyamu. Tapi aku belum bilang boleh meminjamkannya pada kalian. Ini bukan masalah besar, kamu pasti tidak akan keberatan. Benar sekali. Kenapa sekarang jadi aku terus yang berkorban untuk asrama ini? Fanny, tolong absenkan aku. Pelajaran ini sangat ketat. Kenapa kamu datang? Hari ini tidak ada kelas, jadi aku menemanimu. Baiklah, absen dulu. Rere? Hadir. Rere datang tidak? Gawat. Tidak datang ya, beritahu dia untuk menemuiku sendiri setelah kelas. Gawat, Rere pasti akan marah. Sikapmu yang terlalu rendah diri hanya akan membuat orang lain meremehkanmu. Jangan ikut-ikutan menindas dirimu sendiri. Ada aku di sini. Apa yang kamu takutkan? Berkorban terlalu banyak hanya akan dianggap remeh. Biar aku ke asramamu dan kamu ke asramaku. Lagi pula tidak ada yang bisa membedakan kita. Baiklah. Fanny, kamu tidak mengabsenkanku kan? Namaku Fanny, aku hanya punya satu nama. Aku tidak bertanggung jawab untuk mengabsenkan orang lain. Tugas kelompok sudah kamu kerjakan belum? Besok harus dikumpulkan loh. Ternyata kalian juga tahu rasa takut. Kalau takut kerjakan bersama-sama, kalau tidak dikerjakan jangan harap ada yang lulus. Aku sih tidak peduli. Kalian tidak merasa Fanny hari ini aneh? Sudahlah, ayo cepat kerjakan bersama. Fanny, pinjam ya, taruh kembali. Pakai barangku harus izin dulu. Kalau aku tidak setuju, itu namanya mencuri. Lapor Fanny, bolehkah aku meminjamnya sebentar? Kamu kan yang paling baik. Kak, aku ke asramamu dan semua orang sangat sopan padamu. Aku bahkan tidak berani membayangkannya. Sikap orang lain terhadapmu adalah apa yang kamu izinkan sendiri. Beranilah untuk berubah. Fanny, kamu sedang bicara dengan siapa? Dengan kakakku. Bukannya kamu anak tunggal? Iya, maksudku kakak ini adalah kakak hayalanku. Halo, aku Rosi. Aku Fanny, mahasiswa jalur prestasi di kampus ini. Namaku Rere. Rere, apa ada sesuatu di wajahku? Oh, tidak ada. Kamu orang mana? Aku dari Surabaya. Aku juga. Wah, kalian berdua jodoh sekali ya. Fanny, apa kita pernah bertemu sebelumnya? Wajahmu terasa sangat akrab. Mungkin ini yang namanya merasa akrab sejak pertemuan pertama. Rere tidak tahu adalah dia memiliki nama yang sama dengan sahabat terbaikku dulu dan wajah mereka sangat mirip. Rere, mau makan kue? Aku sengaja ingin dekat dengan Rere untuk mengobati kerinduan pada sahabatku sebelumnya. Terima kasih Fanny, kamu baik sekali. Bukan apa-apa kok. Rere, aku mau makan mie seafood, mau ikut? Mau banget, makanan favoritku itu. Tak menyangka, bahkan makanan favoritnya pun sama. Apa kamu merasa Fanny terlalu baik pada Rere? Mungkin karena mereka sekampung, aku akan coba cari tahu nanti. Kamu pakai rok ini cantik sekali. Aku tidak suka pakai rok, aku lebih suka pakai celana. Mengenakan rok akan membuatnya terlihat lebih mirip dengannya. Ayolah, pilih saja roknya, aku yang belikan. Kamu senang kan? Terima kasih Fanny. Kamu senang kan? Aku tidak suka. Kita beli satu saja ya, kamu senang kan? Senang. Jalan-jalan, pergi ke mall, nonton film, itu semua adalah hal yang ingin dia lakukan dulu. Aku berusaha keras untuk menebus penyesalan terhadap sahabatku melalui Rere. Rere, film baru sudah keluar, ayo kita nonton. Aku tidak suka nonton film. Bagaimana bisa tidak suka? Kita kan sudah janji. Fanny, aku merasa kurang enak badan, aku pergi duluan ya. Rere, bagaimanapun bukanlah dia sahabatku. Rere, lagi apa? Fanny, aku tidak lulus ujian, capek sekali rasanya. Tidak apa-apa, tahun depan masih ada kesempatan. Aku selalu merasa sedih, tahun ini kita berdua berusia 18 tahun. Tahun ini aku 20 tahun dan dia masih 18 tahun.
Fanny, aku beli tiket film. Bukannya kamu tidak suka nonton film? Kami semua sudah tahu apa aku benar-benar mirip dengan sahabatmu dulu. Dia sudah pergi, tapi kamu bisa mengenal kami sebagai teman barumu. Aku sudah sedikit mencari tahu tentang masa lalumu. Maaf ya, penebusan yang sesungguhnya adalah berani memulai cerita yang baru. Apa ada hal lain tentang dia yang aku tidak tahu? Dia punya tai lala di tulang selangka. Yang ini? Iya, sama persis. Dia memintaku untuk menemanimu kuliah. Teruslah temani aku ya. Cepat lihat, mereka berdua mirip sekali. Wah, ini benar-benar mirip. Astaga, tidak mungkin, benar-benar identik. Nona muda, Tuan Besar bilang di sekolah ini ada saudara kembar Anda, dia hidup susah bersama ayahnya. Jadi kamulah adik kembar yang ayahku bicarakan. Kamu ambil jurusan apa? Tinggal di asrama mana? Desain busana. Aku di kamar 303. Untung kita tidak sekamar, memalukan saja. Memangnya kenapa? Jangan sampai ya kamu ditindas lalu menangis diam-diam. Semoga kamu betah dengan teman sekamarmu. Dasar sombong. Nyonya Besar, kedua nyonya muda sudah bertemu. Hanya kurang kamu nih, asrama kita butuh dispenser air, kita patungan yuk. Oh, berapa biayanya? Mari kita bagi rata. Ah, uang segini tidak perlu patungan lah. Sepertinya semua orang tidak masalah dengan uang. Ini bagus untuk hubungan kita. Kemarin aku beli dispenser, nanti kamu beli barang lain yang harganya setara. Kita pakai bersama saja. Kalau begitu, kemarin aku sudah beli pengiring rambut. Aku juga sudah pesan ruangan untuk kita makan malam bersama nanti. Aku harus beli apa ya untuk membalasnya? Sistem tanpa patungan ini membuatku merasa lebih dekat. Nona, berapa biaya makan tadi? Ah, tidak seberapa, aku yang traktir. Tidak bisa begitu, harus jelas pembagiannya. Aduh, nanti kalian belikan sesuatu saja untukku. Repot sekali. Tetap tidak bisa, harus bagi rata. Nilai konsumsi kami berbeda sekali. Di asramaku semuanya harus dihitung sampai sekecil mungkin. Melelahkan. Wah, aku iri sekali. Mereka bagi rata sampai kesatuan terkecil. Ayo kita tukar asrama saja. Boleh juga. Lagi pula wajah kita identik. Apa kita perlu lapor ke dosen pembimbing? Tidak perlu. Dari awal masuk, aku bahkan belum pernah melihat wajah dosennya seperti apa. Hanya kamu dan aku yang tahu. Adik-adikku sayang, akulah dosen pembimbing kalian. Sampai jumpa nanti. Ternyata mereka adalah kembar 3. Nyonya Besar, tugas selesai. Ketiga nona muda sudah bertemu. Ambil uangnya dan pergilah. Sesuai dengan perkembangan zaman, universitas kita meluncurkan program penyediaan robot teman sekamar di asrama. Wah, keren banget kayak film fiksi ilmiah. Sekarang izinkan saya memperkenalkannya, robot nomor 102. Halo semuanya, saya robot nomor 102. Nama Fanny. Mirip banget sama manusia ya, cantik banget. Hanya satu asrama yang akan mendapatkan hak untuk menggunakan robot ini. Asrama kami, asrama kami. Selama periode ini, tugas teman sekamar adalah membantu robot menguasai poin-poin penting dalam kehidupan manusia. Oh, ternyata ada tugasnya juga ya. Jika robot berhasil membaur dengan manusia, asrama tersebut akan mendapatkan dana penelitian sebesar 100 juta. Mohon bantuannya. Mengajari Fanny jadi manusia, uang hadiahnya cukup buat aku santai bertahun-tahun. Fanny, pilihlah sendiri. Saya memilih dia dari kamar 403. Asrama kita terpilih. Semoga robot dan manusia bisa hidup berdampingan dengan harmonis. Kelas selesai. Ayo pergi teman sekamar baru, biar aku yang bawakan. Sepertinya asrama kita akan berubah drastis setelah ini. Fanny, pesanan makananku sampai di gerbang utara, jauh sekali, aku malas diambil. Diterima. Fanny, paketku ada di loket gerbang selatan. Diterima. Perlu aku kirimkan kode pengambilannya? Semua informasi sudah ada di depan mataku. Wah, hebat banget. Kalau kalian terus begini, bagaimana Fanny bisa membaur dengan manusia? Daripada pusing, mending manfaatkan teknologinya saja. Fanny, besok ada ujian akhir semester, bisa bantu aku? Mencontek. Hei, bagaimana kamu bisa menyuruh Fanny melakukan itu? Dia kan robot, tidak takut dihukum. Tugas kita adalah membuatnya membaur seperti manusia sungguhan. Fanny tidak punya perasaan, jangan buang-buang waktu, biar aku yang mengajarinya. Nanti pas bagi-bagi uang, jangan iri ya. Fanny, ini baju baru untukmu, coba deh. Coba senyum. Aduh, itu palsu sekali. Begini saja kamu pakai konsep gadis keren yang dingin, jadi tidak ada yang curiga. Bagus, sekarang kamu menjadi orang yang dingin. Aku sedang tersenyum dalam hati. Oke, pakai gaya ini terus ya. Fanny, bersihkan kamar. Fanny, cuci bajuku. Fanny, pelajaran manusia pertama menolak, bilang tidak. Saya berhak menolak, kalian kerjakan sendiri saja. Wah, robot sekarang sudah sombong ya. Bagus sekali, kamu semakin mirip manusia. Apakah kamu sedang diam-diam memakiku? Wah, kamu bahkan sudah bisa bercanda. Hei, kalian mencuri sesuatu ya? Tidak mungkin, coba lihat saja. Berikan tasnya padaku. Kami sudah bayar, kenapa harus diberikan? Gadis ini kuat sekali. Tunjukkan buktinya, kalau tidak aku akan mempermasalahkannya. Ini sampai tuntas.
Kamu tahu, itu artinya kamu tidak dikenali sebagai robot. Kamu sudah berhasil membaur dengan kami. Terima kasih sudah membantuku. Keren banget, kamu tidak sampai bocor oli kan? Bos, saya sudah berhasil membaur dengan manusia. Bagus, aku akan mengasimilasi seluruh sekolah ini. Biarkan semua orang berubah menjadi robot. Diterima. Aduh, gimana nih, tugas kelompok harus kumpul besok. Kan sudah dikasih tahu dari minggu lalu. Siang ini aku ada kerja paruh waktu, mana sempat ngerjain. Bisa-bisa aku nggak lulus mata kuliah ini. Kalau nggak dapet beasiswa, aku bisa nangis bombay. Gimana kalau aku... kamu udah lihat video ini belum? Oh iya, aku udah lihat. Kalau aku nggak masuk kerja siang ini, gaji bulananku hangus semua, nggak bakal dibayar sepeser pun. Wah, parah banget ya. Gimana dong? Ya sudah, bagianmu biar aku yang kerjakan. Nanti namamu tetap aku cantumkan. Kamu pergi kerja saja dengan tenang. Kamu memang yang terbaik. Aku pergi dulu ya, dadah. Apa tadi dia minta bantuanmu? Dia nggak bilang langsung sih, tapi aku paham maksudnya. Lain kali kalau dia minta tolong secara terselubung begitu, kita pura-pura nggak tahu saja, pura-pura bodoh. Ganti musim nih, baju-baju musim panas mau aku kirim pulang semua. Asrama sudah nggak muat. Fanny, kamu mau pergi beli makan ya? Belum lapar sih, tapi bentar lagi mungkin pergi. Nanti kalau latihan militer maba selesai, kantin bakal penuh banget loh. Bener juga, ya sudah aku pergi sekarang. Kebetulan banget searah. Aduh, berat banget. Aku jalannya pelan-pelan ya. Sini, biar aku bantu bawa. Fanny, kamu baik banget. Tadi pas bantu bawa koper, pinggangku kesleo. Kamu punya koyo nggak? Jangan asal ngomong ya. Kamu kan mau pergi makan, cuma sekalian bantu angkat dikit. Masa bilang bantuin aku? Ya sudah, nanti aku beli sendiri. Fanny, kucingmu makannya enak banget ya. Nggak kayak kucingku harus dititipkan, kasihan banget. Sini, biar aku yang urus aja. Biar mereka ada temennya dan bisa makan enak bareng. Kucingmu ternyata belum divaksin ya. Kucingku jadi ketularan sakit gara-gara kucingmu. Kamu kan nggak tanya. Lagian aku nggak nyuruh kamu yang urus. Kamu sendiri yang minta. Aku bahkan sudah habis 3 juta buat biaya rumah sakitku. Kamu harus tanggung jawab sisanya. Nggak bisa. Itu kan pilihanmu sendiri mau ngerawat. Ternyata permintaan bantuan terselubung itu tujuannya cuma satu. Nggak mau tanggung jawab dan nggak mau balas budi. Antingku hilang pas acara kemarin. Kan kamu yang rancang acaranya. Oh, itu anting favoritku loh. Aku mau keluar ambil air dulu ya. Aduh, tabletku rusak, mana nggak ada uang buat ganti lagi. Siapa ya yang punya uang lebih? Selama kamu nggak sebut namaku secara langsung, berarti itu bukan urusanku. Waktu aku bantu dia ngerjain tugas, dia malah mikir itu cuma kebetulan saja, bukan karena aku bantuin dia. Ya, dia memang pintar memanfaatkan keadaan. Kalau tugasnya hasilnya jelek, dia pasti bakal nyalahin kamu. Wah, gawat. Aku hubungi dia sekarang, bilang namanya nggak jadi aku masukin. Ubah kebiasaan jadi orang yang terlalu baik. Belajarlah pura-pura bodoh dan tolak permintaan bantuan yang tidak langsung. Tina, hasil ujian semester sudah bisa dicek. Coba aku lihat, Tina biasanya rajin banget. Coba lihat, apa kamu ranking 1? Oh, coba aku cek. Wah, yang ranking 1 itu Fanny. Tin, kamu tidak lulus. Ini semua gara-gara orang tua aku yang bikinmu tumbuh berantakan. Tidak apa-apa, ayo kita tanya dosen. Mungkin saja nilainya salah hitung. Aku sama sekali tidak kaget melihat hasil ujianmu. Fanny, orang tuamu kan guru, sedangkan keluargaku cuma peternak ayam di desa. Apa kamu benar-benar sudah berusaha keras atau cuma menjadikan kondisi keluarga sebagai alasan untuk berpura-pura rajin? Bagian ini penting, cepat dengarkan. Aku cuma bawa pulpen hitam, salahkan orang tuaku yang telat kasih uang saku. Apa hubungannya sama orang tuamu? Pakai punyaku saja. Stabilo yang kubeli belum sampai, pakai pulpen ini hasilnya jelek. Buku catatanku harus sempurna, setiap poin penting punya cara mewarnai yang berbeda. Fanny, lingkungan belajarmu berisik begini, apa kamu bisa konsentrasi? Aku sudah menghafal semua kosakata saat dia sibuk menata meja belajarnya seharian. Wah, Tina, meja belajarmu estetik sekali, jadi semangat belajar ya. Pastinya, lingkungan belajar yang bagus itu kunci kesuksesan. Wah, Tina, kamu rajin sekali. Selesai menandai poin penting, semangat. Cuma mewarnai buku saja, apa gunanya? Cuma acting biar kelihatan rajin. Bu, aku butuh stand baca buku supaya belajarnya lebih nyaman. Beli stand buku saja susah sekali, penghambat belajarku yang memang keluargaku sendiri. Belajar saja langsung, kenapa harus banyak gaya? Aku cuma tidak mau memulai dengan asal-asalan. Memulai dengan sederhana jauh lebih baik daripada tidak mulai sama sekali. Orang tuamu tidak berhutang apa-apa padamu, kamu cuma jago akting rajin. Dulu pakai stabilo selalu ranking terakhir, sekarang tulisannya berantakan tapi nilainya paling tinggi. Kita mending belajar bareng Fanny saja. Kalian tidak mengerti keluargaku, aku mau minta pindah asrama saja. Kondisi keluarga bukan alasan untuk berpura-pura rajin, jangan sampai kamu membohongi dirimu sendiri.